dari ruang Zoom meeting SMPIT Pesantren Nurul Rahman. Kami ucapkan selamat datang kepada siswa dan siswi SMPIT Pesantren Nurul Rahman dalam acara Halal Bihalal dan Orasi Kemanusiaan Peduli Palestina. Kita sambut pembawa acara kita, Bapak Haji Ahmad Fauzan LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa sebenarnya. Saya ulangi biar fokus dan menambah semangat kita. Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ahmad Basyari MPDI selaku Kepala Sekolah SMPIT Nurul Rahman, Bapak Ibu Dewan Guru SMPIT Nurul Rahman, Al-Ustadz Denny Syahid selaku Presiden Al-Quds Volunteer Indonesia, dan juga anak-anakku yang Bapak banggakan. Bersyukur kita pada pagi hari ini dengan izin Allah, dengan rahmatnya, dengan inayahnya, kita dapat berkumpul kembali dalam satu kegiatan yang sangat mulia, yaitu menyambung silaturahmi dalam rangka halal bihalal, dan ditambah dengan kegiatan aksi kemanusiaan kita untuk membela warga rakyat Palestina, saudara-saudara kita yang ada di Gaza, untuk mensupport mereka melalui aksi kemanusiaan ini. Ini semua adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kita bersyukur. Di hari pertama, hari perdana kita masuk sekolah, Allah berikan kesempatan kita untuk bisa bersilaturahmi walaupun dalam virtual ID meeting Zoom seperti sekarang ini. Salawat teriring salam tercurah senantiasa kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anak sekalian, sebagai langkah awal kita dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, mewakili seluruh guru dan karyawan, sekali lagi kami mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum minal a'idin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Di munasabah Idul Fitri ini kita bermaaf-maafan, memohon atas segala khilaf yang kita lakukan. Semoga semuanya saling memaafkan, saling bisa melapangkan dada kita untuk menerima segala hal yang menjadi khilafah saudara-saudara kita. Semoga ini menjadi penambah pahala kita dan menambah keimanan kita dalam rangka saling bermaafan dan halal bihalal. Baik anak-anak sekalian, mengawali kegiatan kita, mari sama-sama kita buka dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Keno dari kelas 7C. Kepada Ananda Keno dipersilahkan. Mohon untuk tidak di-mute ya. Ken, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila
واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Keno dari kelas 7C yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kita berharap dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, kegiatan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Para partisipan sekalian, bahwa pada kesempatan pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan yang sangat mulia, yaitu halal bihalal, yang pastinya kalau dalam bahasa halal artinya perbuatan yang memang diperbolehkan atau lawan dari kata haram. Sehingga kata halal bihalal di sini sebagai lawan balik dari kata haram, sehingga dapat dipahami konteksnya adalah bahwa halal bihalal merupakan kegiatan yang dilakukan agar terbebas dari dosa dan kesalahan. Ini mungkin budaya yang ada di Indonesia, walaupun sebenarnya secara umum Islam mengajarkan kita untuk menjaga silaturahmi. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali-tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Dan tentunya ini sesuatu yang memang harus kita jaga sebagai, bukan hanya sebagai anak bangsa, tapi juga seorang muslim, di mana satu muslim dengan muslim yang lainnya adalah satu bagian tubuh yang tidak terpisahkan. Kalau ada satu yang terluka, satu yang sakit, maka yang lain juga ikut merasakan akibatnya, merasakan dampaknya dari apa yang diderita oleh saudaranya. Inilah tujuan kita melaksanakan halal bihalal, bagaimana memperkokoh ukhuwah Islamiyah kita. Apalagi
ditambah kondisi sekarang ini, kondisi saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang kondisinya jauh dari keberuntungan seperti yang berbeda dengan kita. Kalau kita bisa nyaman beribadah, nyaman melaksanakan Idul Fitri tanpa gangguan mereka, ketika beribadah harus bersiap siaga kalau ada musuh yang siap menyerang mereka. Inilah yang terbangun, yang harus dibangun oleh kita, kepedulian, rasa tadamun, ta'awun antara kita, walaupun bukan tetangga kita, tapi dia lebih dari tetangga, yaitu saudara seiman yang harus kita pertahankan hak-hak mereka di tengah penindasan oleh kaum Zionis Israel. Baiklah, anak-anak sekalian, untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita dengarkan sambutan sekaligus penyampaian halal bihalal yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Nur Rahman, Bapak Ahmad Basyari, MPDI. Kepada beliau dipersilakan. Fadhal, Pak Basyari. Ya, terima kasih Pak Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala din kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar. Yang terhormat para dewan guru, khususnya Ustadz Denny Syahid yang telah hadir bersama kita. Terhormat dan saya banggakan anak-anak sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali bisa berjumpa, bertemu, bersilaturahim. Di hari pertama kita masuk setelah kita menjalankan libur selama Idul Fitri, liburan Idul Fitri. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, para dewan guru yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mewakili sekolah mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baik semua kesalahan yang kita lakukan secara sengaja maupun yang tidak sengaja. Para hadirin anak-anak dan juga dewan guru yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kegiatan ini kita menamakan halal saling halalkan atas segala khilaf dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Dan pada kesempatan ini pula sebagai wujud salah satu dari hasil tempaan pembinaan selama bulan suci Ramadan, itu diantara konsekuensinya adalah bagaimana puasa yang kita lakukan itu selain berharap mengantarkan kita menjadi pribadi yang muttaqin, pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga bagaimana puasa yang kita lakukan tersebut mampu melahirkan sebuah karakter yang harus dimiliki oleh setiap mukmin. Nah, itu diantaranya adalah peduli kepada sesama saudaranya, peduli kepada orang lain, peduli kepada orang yang kurang beruntung. Apakah dia saudara seiman kita atau mereka itu adalah bukan saudara seiman kita. Jadi pada prinsipnya bagaimana seorang mukmin, di antara karakternya itulah tumbuhnya rasa peduli, gitu ya. Anak-anak yang saya banggakan, insya Allah nanti kita akan mendengarkan bagaimana orasi tentang Palestina yang disampaikan oleh Ustadz Denny Syahid, gitu ya, dari API, tentang apa dan bagaimana sesungguhnya yang terjadi di Palestina. Karena ya belakangan ini kita lihat, kita dengar di medsos, ada salah seorang petinggi negara kita pun mengatakan siapa itu Palestina. Urusan Palestina dan urusan Israel itu bukan urusan kita, itu urusan mereka. Ini adalah satu sikap tidak peduli, gitu ya, terhadap nasib dan juga keadaan orang lain. Padahal dalam sebuah cerita, ya, apakah cerita itu benar ataukah cerita itu tidak benar, tapi cerita itu patut juga untuk kita renungkan. Jadi cerita tersebut adalah kisah seorang, katanya wanita, gitu ya, wanita kurang baik, yang kemudian wanita itu melihat seekor anjing
yang tenggelam atau tercebur nyemplung dalam sumur, kemudian dinorong anjing itu. Nah, kemudian anjing diberi makan, kemudian diberi minum, akhirnya anjing itu pun selamat dari kematian. Dan menurut sebuah riwayat, dengan sebab kebaikan terhadap makhluk Allah tersebut yang dilakukan oleh seorang wanita yang kurang baik, pada akhirnya riwayat menyebutkan bahwa wanita tersebut akhirnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, anak-anak sekalian, dari peristiwa ini, terlepas dari benar atau tidak benar, betapa Allah sangat menghargai nyawa setiap makhluknya. Jangan pula manusia, begitu ya, binatang pun kita harus menghargai, menghormati, dan jika memang diperlukan, kita juga harus menyelamatkan nyawa binatang. Jadi kalaulah nyawa binatangnya demikian dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalik, gitu, sebagai penciptanya, apalagi mengenai jiwa manusia. Jadi oleh karenanya, dalam salah satu hadisnya Nabi bersabda, "Malam yahtam bi amrin falaisa minhu." Siapa orang yang tidak peduli dengan segala urusan dari orang-orang Islam, siapa orang yang tidak peduli terhadap nasib urusan orang Islam, falaisa minhu, maka sesungguhnya mereka itu bukan termasuk dari golongan orang-orang yang muslim. Jadi anak-anak sekalian, para dewan guru, kegiatan halal bihalal yang kita isi dengan orasi tentang Palestina, bagaimana penderitaan yang dialami oleh mereka akibat kekejian, gitu ya, kekejaman yang dilakukan orang-orang Zionis, gitu ya, orang-orang Yahudi. Ini sengaja kita hadirkan di acara halal bihalal ini, setidak-tidaknya untuk mempertajam rasa peduli kita kepada sesama, gitu ya, terutama kepada umat Islam khususnya yang ada di Palestina. Jadi mudah-mudahan Bapak-Ibu sekalian, teman-teman, anak-anak yang saya banggakan, ini juga merupakan bagian dari kebaikan, gitu ya, yang kita lakukan, dan sekaligus sebagai wujudan lahirnya rasa peduli sebagai akibat dari pembinaan puasa yang kita lakukan selama sebulan penuh. Saya kira demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kata sambutan sekaligus taujih tentang halal bihalal yang kita laksanakan pada kesempatan hari ini. Yang pastinya anak-anak sekalian, halal bihalal bukan hanya sekedar maaf memaafkan, tapi lebih dari sekedar itu, bagaimana dari maaf memaafkan tadi kita semakin kokoh, semakin kuat, semakin menyatukan antara kita dengan yang lainnya. Jangan sampai momen yang berharga ini tidak kita gunakan untuk membangkitkan semangat persatuan kita. Karena bagaimanapun anak-anak sekalian, bahwa derita yang dirasakan oleh bangsa Palestina adalah luka bagi bangsa Indonesia. Apapun yang mereka perjuangkan, kita hanya bisa berdoa, menggalang kekuatan yang bisa kita lakukan. Kalau dalam bahasa Al-Quran dikatakan wa'iddu lakum mastata'tum min quwwah. Persiapkan dari apa yang kalian miliki dari kekuatan. Kita ada doa, kita sampaikan doa kita. Kita ada harta, kita sampaikan harta kita untuk kepentingan bangsa Palestina, yang pastinya dengan seperti ini akan memperkokoh keimanan dan kekuatan ukhuwah Islamiyah kita. Dari hasil penggalangan dana kemarin, alhamdulillah, dengan partisipasi seluruh warga yang ada di SMP Tunur Rahman, guru, karyawan, murid, siswa, orang tua, semuanya alhamdulillah terkumpul dana 14.750.000 rupiah. Jadi alhamdulillah ini dana ini terkumpul, dan saya dan kita semua yakin bahwa setelah orasi ini akan ada penambahan donasi dari warga atau keluarga besar SMP Nurul Rahman, dan sebagiannya itu sudah kita alokasikan, sudah kita salurkan
bersama dengan sekolah-sekolah yang ada di Kota Depok, kita salurkan sekitar 2.500.000, dan selebihnya insya Allah akan kita salurkan melalui Al-Quds Volunteer Indonesia, yang insya Allah Presiden Al-Quds Volunteer Indonesia yaitu Ustadz Denny Syahid sudah hadir tengah-tengah kita untuk memberikan orasi kemanusiaannya kepada kita semua, dan dilanjutkan nanti dengan penayangan video-video yang membangkitkan semangat kita. Ternyata kita harus bersyukur kepada Allah, kita hidup di negara Indonesia yang penuh kedamaian, dan sebagai bentuk rasa syukur kita akan support perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina dengan doa, dengan dana, dengan kekuatan yang kita miliki. Baik, kita dengarkan bersama-sama orasi kemanusiaan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Denny Syahid yang sudah hadir tengah kita. Ahlan wa sahlan Ustadz, waktu dan sempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Wahyikum jami'an bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa tentunya kami sampaikan dengan penuh kehormatan pada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP IT Nurul Rahman dan juga seluruh Dewan Guru yang pada kesempatan hari ini hadir, dan juga seluruh siswa SMP IT Nurul Rahman yang dibanggakan dan insya Allah menjadi generasi-generasi perubahan akan terus perjuangan kita insya Allah. Amin. Baik, tentunya pada kesempatan hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, karunia, dan juga tentunya nikmat yang sangat agung. Lebih di masa yang penuh dengan keterbatasan dengan pandemi, yang kita juga memohon kepada Allah semoga Allah segera mengangkat seluruh wabah dari seluruh dunia, khususnya dari Indonesia, sehingga kita bisa segera pulih dan bisa kembali bersekolah tatap muka, karena memang tentunya kerinduan kita bersekolah, kerinduan kita untuk bertemu dengan teman-teman ini sangat kita rindukan. Tetapi mungkin dari hal ini kita bisa mengambil pelajaran, khususnya buat adik-adik. Kalau kita dengan pandemi ini kita masih bisa gitu menikmati berbagai keluasan, menikmati berbagai apapun yang bisa kita inginkan, yang kita harapkan. Kita mau ke mall kemanapun masih bisa gitu. Berbeda dengan saudara-saudara kita di Palestina, tidak pandemi saja mereka susah untuk bertemu kawan, susah untuk berkumpul, bermain bola, bermain boneka. Bahkan kan kita pernah menyaksikan bagaimana ketika saudara-saudara kita, anak-anak kita, teman-teman antum semuanya yang sedang bermain bola di pantai, di pantai Gaza itu dibom dan seluruhnya wafat dengan rudal Israel. Allahu Akbar. Jadi tentunya kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah segera pulihkan kembali Indonesia kita dan seluruh dunia, dan khususnya saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah berikan kebaikan-kebaikan yang terus Allah limpahkan kepada mereka. Salat dan salamnya semoga tetap curah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya insya Allah kita sudah mengikrarkan diri sebagai pengikut Nabi kita yang setia. Kita sudah mengikrarkan diri bahwasanya kita adalah pengikut Rasul yang akan terus berusaha dan berkomitmen untuk bisa terus menjalankan seluruh ajaran, kemudian juga cita-cita besar Rasulullah SAW. Dan dalam hal ini ada cita-cita Rasulullah yang tentunya ini menjadi hal yang harus kita perjuangkan. Kalau kita bisa merealisasikan cita-cita Rasul, tentunya kita adalah termasuk orang yang dipilih. Sebagaimana dulu para sahabat
atau para tabi'in atau para mujahid selalu berusaha untuk menjadi orang yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasul. Ya, sebagai contoh kita kenal dengan Al-Fatih. Al-Fatih ini ya adalah siapa? Di usia yang masih belia 20 sampai hanya 20 atau 21 tahun, beliau sudah bisa membebaskan Konstantinopel. Bayangkan, dia sudah menjadi komandan perang dan bisa memimpin pasukan yang besar untuk meruntuhkan benteng Konstantinopel. Dan benteng ini ya atau kemenangan ini sudah Rasulullah gambarkan dalam hadisnya. Ya, dulu Rasulullah di masa hidup beliau menyampaikan, gitu ya, la tuftahannal Konstantiniyah. Nanti Konstantinopel itu akan dibebaskan. Wala ni'mal amiruha wala ni'mal jaisu hadzal jais, kata Rasulullah. Dan sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik panglima adalah panglima nanti yang akan membebaskan Konstantinopel, dan pasukan terbaik ya yang Allah turunkan adalah pasukan yang menjadi pembebas Konstantinopel. Termasuk para sahabat. Setelah mendengarkan hadis ini, seluruh sahabat, kemudian selesai sahabat juga nanti tabi'ut tabi'in dan yang lainnya terus berlomba-lomba untuk bisa membebaskan Konstantinopel. Tetapi tidak ada yang berhasil, belum ada yang berhasil, dan akhirnya ratusan tahun yang selanjutnya ada seorang Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih. Dia adalah usia yang masih belia, ya 20 tahun. Jadi kalau kita lihat sejarah ini, maka ini adik-adik ini tentunya harus memiliki cita-cita besar. Kira-kira 21 tahun ya, yang beberapa tahun yang akan datang nih. Kita kan usianya berapa tahun nih? Ada yang 14, 15 ya. Nah, ini 5 tahun yang akan datang kita sudah menjadi siapa? Atau mungkin saja ternyata ya, dari anak-anak ini ada yang nanti Allah jadikan pembebas Baitul Maqdis. Allah Akbar, insyaallah. Karena ya, ini adalah cita-cita Rasulullah. Sebelum beliau wafat, cita-cita Rasulullah adalah membebaskan Masjidil Aqsa. Dan seluruh sahabat berusaha dan berlomba-lomba untuk membebaskannya, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai pembebas Baitul Maqdis yang pertama, kemudian dilanjutkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dan hari ini Al-Aqsa menanti siapa yang akan membebaskan selanjutnya, yang sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra ayat 7 gitu ya. La tadkhulunnal masjida kama dakhaluhu awwala marrah wal yutabbiru ma'alahu tatbira. Ini Allah yang menjanjikan. Kata Allah, kalian akan kembali membebaskan Masjidil Aqsa dan akan masuk ke dalam Masjidil Aqsa sebagaimana kalian masuk pertama kali. Dan ini insya Allah waktunya sudah dekat, dan mudah-mudahan di antara kita nanti adalah termasuk orang-orang yang hadir dalam barisan ini, insya Allah. Baik sahabat sekalian, ada yang Allah muliakan dan Allah cintai, insya Allah ini adalah generasi-generasi Rabbani yang sudah dididik ya dan dibina oleh para guru ya, yang luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita semuanya para guru, karena tentunya ketika kita mampu membangun generasi ini menjadi generasi terbaik, maka ini akan menjadi amal jariah yang luar biasa bagi kita semuanya para guru. Saya juga sebelum menjadi Presiden Al-Quds Volunteer Indonesia, itu juga saya kepala sekolah ya di pesantren, ada di Madrasah Aliyah di kampung saya. Saya kepala sekolah, tetapi qadarullah waktu itu karena saya dipanggil ke Turki, diundang ke Turki dan harus mewakili anak muda Indonesia waktu itu untuk menjadi perwakilan pemuda Indonesia di Turki ya, di lembaga namanya Al-Quds Amanati. Maka akhirnya saya resign ya, saya meminta izin kepada pihak yayasan ketika itu untuk lebih fokus di Kepalestinaan. Dan alhamdulillah semenjak 2018 ini ya, Al-Quds Volunteer Indonesia legal, dan sampai hari ini adalah tahun ketiga dari Al-Quds Volunteer Indonesia. Baik, ikhwafillah rahimakumullah, para dewan guru dan juga para sekolah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak lupa juga saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa kullu 'am wa antum bi khair. Semoga ibadah Ramadan kita ya kemarin Allah terima seluruhnya, bahkan Allah tutup kekurangan-kekurangan kita dan Allah sempurnakan setiap kekurangannya, insya Allah.
Baik, iwafillah, berbicara tentang Palestina tentunya saya yakin ya kalau anak-anak ya adik-adik dari SMP IT sudah paham betul ya dan tahu betul ya apa kewajiban kita sebagai seorang muslim, apa kewajiban kita sebagai pelajar Islam gitu ya terhadap saudara kita di Palestina. Setidaknya saya sebenarnya ingin menyampaikan beberapa hak saudara kita di Palestina kepada kita yang nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekitar ada 5 hak, tapi saya hanya menyampaikan 3 hak saja supaya tidak terlalu panjang. Hak yang pertama adalah hakul insaniyah. Saudara-saudara kita di Palestina memiliki hak insaniyah atas kita, yang setiap kita nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah tentang hak-hak ini. Hak insaniyah, apa hak insaniyah? Hak kemanusiaan. Bukankah saudara-saudara kita di Palestina juga manusia? Bukanlah saudara-saudara kita di Palestina juga sama seperti kita, mendambakan hidup yang penuh dengan kedamaian, ingin anak-anak ingin mendapatkan peluang sekolah, ingin mendapatkan kesempatan untuk mengejar cita-cita mereka. Ya, anak-anak ingin merasakan nikmatnya atau indahnya masa kanak-kanak mereka yang hari ini semuanya itu dirampas. Ya, bayangkan ya, seluruhnya dirampas. Sudah hampir 100 tahun ya. 100 tahun dari tahun 1917 ya sampai hari 2021 itu sudah lebih dari hampir 100 tahun. Bahkan kalau secara resminya mungkin hanya 73 tahun. Tetapi ya pada hakikatnya sudah hampir 100 tahun ya mereka merasakan penjajahan, dan kita ya sebagai masyarakat Indonesia, khususnya adik-adik yang hari ini sudah menikmati 75 tahun Indonesia merdeka, mungkin kita tidak tahu perjuangan ya leluhur kita dalam meraih kemerdekaan. Kita sama pernah merasakan dijajah dulu, dan ya kita tidak bisa bayangkan kalau yang dijajah itu Indonesia hari ini itu kita merasakan penjajahan, kita nggak bisa bayangin nih kita bisa kuat ya gitu ya. Tapi dulu Indonesia ratusan tahun kita dijajah, bahkan pahlawan-pahlawan kita, pejuang-pejuang kita ya bahu membahu gitu ya, mereka berjuang untuk bisa ya melawan setiap penjajah dan mengusir penjajah, sehingga tidak ada satu orang pun di Indonesia yang ingin yang rela membiarkan satu tanah Indonesia dibiarkan diambil oleh penjajah. Dan itulah yang hari ini ya diperjuangkan oleh saudara kita di Palestina. Bayangkan tanah Palestina hari ini hanya tersisa 15%. Dari 100% tanah Palestina hari ini 85% sudah menjadi Israel. Silakan adik-adik buka ya di map ya. Ada nggak Palestina di situ? Bahkan saya kemarin sempat bersilaturahim ke salah satu TKIT ya, ada SDIT, TKIT sampai SDIT. Saya di situ ya, pas kebetulan di dindingnya ada peta dunia. Kemudian saya sampaikan, silahkan tunjukkan di mana Palestina. Di peta itu sudah tidak ada. Di peta dunia saja, kata saya, kapan ibu belinya? Belum lama katanya. Ya, ternyata di peta dunia saja yang hari ini dipang-pangkan di sekolah-sekolah Islam itu sudah tidak ada Palestina. Bayangkan. Maka tentunya ya sebagai manusia, sesama manusia, kita akan menentang semua penjajahan. Apalagi ya, kita ini Indonesia sudah sangat jelas. Jadi kalau tadi Pak Kepala Sekolah menyampaikan gitu ya, ada tokoh-tokoh yang menyebutkan kalau ini masalah Palestina bukan urusan kita, berarti dia tidak memahami secara betul gitu ya terkait konstitusi Indonesia. Indonesia sebagai negara berdaulat itu sudah jelas konstitusinya, undang-undang dasarnya, bahwasanya kita menentang segala bentuk penjajahan di muka bumi. Siapapun, mau itu Palestina, mau itu Suriah, atau mau siapapun, mau negara Muslim atau negara non Muslim, ketika mereka dijajah maka kita Indonesia adalah menjadi bangsa nomor 1 ya yang akan selalu berdiri di hadapan para penjajah. Karena itu adalah amanah undang-undang kita, amanah konstitusi kita. Nah, ini kita harus pahami. Jadi kalau kita belajar Pancasila gitu ya, belajar PPKN, belajar undang-undang dasar, pasti kita akan menemukan ini ya. Alinea pertama, bait pertama undang-undang dasar jelas. Bahwasanya kita sebagai bangsa akan menentang semua penjajahan. Sehingga kalau ada yang namanya yang ada namanya penjajahan ataupun krisis kemanusiaan dimanapun, maka kita selalu berdiri paling depan. Dan alhamdulillah sikap Indonesia sebetulnya itu hanya tokoh saja, tetapi kalau bangsa Indonesia ya
itu secara real dan secara dari presiden kita Pak Jokowi, kemudian juga siapa Pak Menlu kita, Ibu Menlu kemarin Bu Retno, ya dengan tegas di PBB menyampaikan bagaimana keberpihakan bangsa Indonesia untuk kemerdekaan rakyat Palestina. Jadi itu saudara sekalian. Ya. Nah, yang pertama adalah hak insania, hak kemanusiaan. Yang setiap kita tadi kalau kata Pak Kepala Sekolah menyampaikan tentang jangankan manusia, ya anjing saja, ya yang najis sebagai seorang Muslim ketika dia membutuhkan bantuan kan harus ditolong. Jangan itu kata Rasul kalau ada babi yang terperosok, ya, padahal babi itu harus kita tolong. Apalagi ini manusia. Yang manusia ini kata Allah gitu ya, haram tu nafsi, ini haram tu dzulma ala nafsi. Ya. Sungguhnya aku mengharamkan kezaliman ya bagi diriku dan atas seluruh umat manusia. Gitu ya. Jadi kalau ada manusia yang berlaku zalim, maka sudah pasti itu menjadi musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun itu, mau itu seorang Muslim, ketika mereka berbuat zalim maka dia akan menjadi musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ya, dengan tegas kalau kita makanya hari ini kita menyaksikan bagaimana dukungan untuk Palestina itu mengalir bukan hanya dari orang-orang Islam, tetapi kita saksikan kemarin di Jerman, di Inggris, di Amerika, kemudian di mana? Ya, hampir di seluruh negara Eropa dan Amerika sekarang semuanya turun ke jalan, ya, menyampaikan aksi dukungannya untuk Palestina. Karena apa? Ini masalah kemanusiaan. Di sana ada massacre, di sana ada pembantaian, di sana ada penjajahan, di sana ada kezaliman yang luar biasa. Bagaimana anak-anak yang tidak berdosa menjadi korban-korban kebiadaban. Ya. Seluruh ya hak-hak mereka telah dirampas. Sedikit kalau misalkan kita hari ini merasakan setahun ya kita tidak bisa hidup dengan terlalu bebas ya dengan banyak aturan gitu ya. Kemarin mudik dilarang, ke sana kemari tidak bisa. Saudara kita di Palestina 14 tahun saudara sekalian. 14 tahun mereka di Gaza ini diblokade. Dengan blokade yang luar biasa. Jangankan untuk kalau kita mungkin dari Depok mau ke Jakarta, mau ke Bogor itu masih bisa jalan-jalan ke Taman Safari, masih bisa. Saudara kita di Palestina khususnya di Gaza diblokade saudara sekalian. Nggak bisa ngapa-ngapain. Ya dengan blokade 14 tahun. Kita saja yang 1 tahun itu udah kelimpungan, udah marah-marah. Apalagi mudik dilarang. Mereka 14 tahun saudara sekalian. Nggak bisa hidup dengan bebas. Ya, maka tentunya ini adalah suatu yang luar biasa ya, kezaliman, kelaliman ya dan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat-sangat nyata dan jelas dan tentunya ini menjadi ya menjadi masalah kemanusiaan yang luar biasa. Kemudian yang kedua, hak saudara kita atas kita. Kalau tadi hak insania, hak mereka adalah sama-sama manusia, sama-sama anak seperti kita. Mereka juga adalah hak al-ukhuwah. Mereka adalah saudara kita sama kaum muslimin. Yang tadi disampaikan oleh ya MC dan Pak Kepala Sekolah bagaimana ya hubungan seorang muslim dengan muslim yang lain itu ibarat satu tubuh yang kita sudah Allah persatukan, yang kita sudah Rasulullah persatukan dengan ikatan ukhuwah. Tidak ada yang ikatan ukhuwah ini sudah melebihi ikatan darah. Ya, bahkan ikatan darah saja kalau dia tidak beriman maka bisa putus. Tetapi ya, walaupun tidak ada ikatan darah, tetapi dia ya adalah seorang muslim, maka ikatan itu sudah ya tersambung. Karena Allah yang langsung menyambungkannya dan Rasulullah SAW. Ya, maka kita sudah diikatkan oleh Rasulullah dengan simpul ukhuwah, dengan persaudaraan. Yang kata Rasulullah, kalau ada salah satu anggota badan yang merasakan sakit atau misalkan ada, coba kita ya nanti adik-adik, misalkan kaki kita kena apa? Kena tertusuk duri, ya. Kemudian bengkak, kira-kira yang merasakannya apa cuma kaki atau seluruh badan? Panas dingin seluruh badan, ya, panas dan dingin. Kenapa? Ini karena tadi seluruhnya tersambung, terikat, ya terkait. Ya mulut kita yang ngomong sakit, gitu ya, yang merasakan juga kepala pusing dan segala. Itulah perumpamaan seorang muslim. Maka kalau ketika hari ini ada saudara-saudara kaum muslimin kita, saudara-saudara kita, anak-anak Palestina yang mereka sudah jelas muslim. Bahkan muslimnya subhanallah ya. Musliman mereka sudah tidak bisa diragukan. Mereka itu hari ini ya satu kota dengan penghafal Quran terbanyak seluruh dunia. Ya, tidak ada di sana itu ya satu keluarga pun kecuali di situ ada seorang penghafal Quran. Setiap rumah pasti ada penghafal Quran minimal 1 atau bahkan bisa seluruh keluarganya menjadi penghafal Quran. Luar biasa.
Jadi mereka adalah muslim yang hari ini mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan ujian yang luar biasa dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sebagai muslim berdiam diri dan tidak peduli, maka tentunya perlu dipertanyakan keislaman kita. Non muslim saja peduli, ya, apalagi kita sebagai seorang muslim yang kita akan diminta, ya, kata Rasulullah SAW, ya, tidak dikatakan orang-orang beriman, ya, siapa yang tidur terlelap sementara tetangganya kelaparan. Bayangkan, itu keras dan tegas kata Rasulullah. La yu'minu ahadukum man bata, ya, syab'an, ya, siapa yang tidur dalam keadaan terlelap tetapi tetangganya dalam keadaan kelaparan. Ya, bahkan tadi disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah, ya, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak peduli terhadap urusan sama orang-orang beriman, maka bukan dari golonganku, kata Rasulullah. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, kita selalu mengirimkan selawat, kita selalu, saya rindu bertemu dengan Rasul, saya rindu, ya, mendapatkan syafaat, saya ingin mendapatkan syafaat, tetapi kita tidak peduli dengan apa yang hari ini, ya, terjadi dengan saudara-saudara kita sesama kaum muslim dimanapun, baik itu di Palestina atau dimanapun. Dan hari ini yang pastinya yang sedang kita nyata, yang sedang kita lihat, ya, saudara-saudara kita di Palestina, ya. Kemarin walaupun kita tidak bisa mudik, ya, kita tidak bisa lebaran bersama seperti saya nih, sekarang belum mudik, ya Pak. Ya, ini buat adik-adik nih, saya ini terkunci di Jakarta, ya, belum bisa mudik sampai hari ini, ya. Bahkan keluarga sudah nunggu semua di sana, ya. Minus keluarga kami karena kami belum bisa pulang dari Jakarta. Pertama karena kemarin larangan mudik, yang kedua karena tadi, ya, Al-Quds Volunteer, ya, dari Lebaran memang tidak libur kantor, ya, Lebaran hari kedua karena, ya, saudara-saudara kita, ya, mendapatkan gempuran. Jadi bagaimana kita menikmati Lebaran sementara saudara-saudara kita sedang dibantai habis-habisan. Oleh karena itu, ya, insya Allah kalau kita, ya, sebagai seorang muslim, maka kita pasti ya, harus peduli. Bahkan ada bahasa yang luar biasa, kan, tidak perlu menjadi seorang muslim untuk peduli terhadap Palestina, ya, cukup menjadi seorang manusia. Maka sebelum menjadi muslim, jadilah menjadi seorang manusia. Tetapi muslim yang baik, dia adalah orang yang memiliki jiwa kemanusiaan yang luar biasa. Kenapa? Karena kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian, ya, sebaik-baik manusia di antara kalian adalah mereka yang lebih banyak memberikan manfaat dan maslahat kepada sesama manusia. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ya, hak mereka terhadap kita tadi setelah apa? Adik-adik, hakul insaniyah, hak kemanusiaan. Yang kedua, hakul ukhuwah, hak persaudaraan. Dan yang ketiga adalah mereka adalah memiliki hak karena mereka mewakili kita membela kesucian umat Islam. Mereka mewakili kita hari ini yang untuk membela kesucian kita, membela wibawa umat. Apa yang mereka bela? Apa yang mereka jaga? Tempat suci kita, kiblat kita yang pertama, Al-Masjidul Aqsa. Tidaklah yang membuat mereka hari ini digempur, yang membuat, ya, mereka dibantai dan dibinasakan hanya karena mereka sampai hari ini selalu berdiri menjadi barisan terdepan dalam membela Masjidil Aqsa. Karena kata mereka, kalau Masjidil Aqsa sudah diambil alih, maka tidak ada alasan lagi kami untuk tinggal di Palestina. Malu mereka. Maka kami akan keluar dari Palestina. Kalau kami sebagai warga Palestina sudah tidak bisa menjaga Al-Aqsa, maka kami, ya, tidak akan pernah menunggu mundur satu langkah pun. Kami siap korbankan sampai anak-anak kami siap korban. Silakan antum lihat. Saya kasih cerita, namanya ada Ummu Nidal. Ummu Nidal ini di Palestina dikenal dengan khonsanya Palestina. Kalau kita lihat sejarah Rasulullah, ada khonsa. Khonsa di zaman Rasulullah, kenapa disebut khonsa? Karena khonsa ini, ya, pada masa Rasulullah dia telah menyerahkan seluruh anaknya untuk pergi ke medan perang. Dan seluruh anaknya syahid. Seluruh anaknya, kalau tidak salah 3 anaknya waktu itu. Seluruhnya syahid. Kemudian para sahabat, ya, datang kepada khonsa ini dengan kabar duka, dengan menangis dan menyampaikan kepada khonsa, wahai, ya, ibunda khonsa, mohon maaf, gitu, ya, seluruh anakmu telah syahid seluruhnya. Kemudian khonsa ketika itu menangis. Tetapi para sahabat, kenapa engkau menangis? Engkau harus bangga. Tapi apa kata khonsa? Saya menangis bukan karena mereka syahid.
Saya menangis karena saya habis anaknya. Saya tidak bisa lagi memberikan satu anak saya untuk berjuang. Saya tidak bisa lagi ya memberikan kontribusi ya untuk perjuangan Islam karena anak saya sudah selesai, sudah habis. Saya tidak punya anak lagi, cuma tiga-tiganya. Jadi seperti itu. Nah, makanya di sini dikenal ada Ummu Nidhal di Palestina itu, beliau sudah wafat ya, dikenal dengan khonsanya Palestina karena beliau ya anak-anaknya semuanya itu dikorbankan ya untuk perjuangan membela Masjidil Aqsa. Ya, Masya Allah, dan sudah dari beberapa anaknya sudah syahid. Ya, bahkan ini anak-anaknya ini nih, cerita saja ya nih kepada adik-adik, itu kalau tidur itu dibangunin sama ibunya nih, bangun pergi sana gitu ya, bela Masjidil Aqsa, pergi. Itu anak-anaknya, anak-anak kecil khusus kalian. Ataupun kalau antum ya sekarang kan sudah gampang ya mendapatkan berita Palestina dari YouTube. Silahkan, bagaimana di sana memang yang berjuang itu bukan orang dewasa saja, tapi dari mulai anak-anak ya, mereka sudah luar biasa. Sekali lagi, mereka mewakili umat ini membela kesucian kaum muslimin. Tentunya setiap kita akan diminta pertanggungjawaban atas tempat suci ini ya, yang Rasulullah juga sangat mencintai Masjidil Aqsa ini. Ya, jadi salah kalau ada orang menyebutkan Masjidil Aqsa itu ditinggalkan oleh Rasulullah dan Rasulullah memilih berkiblat ke Masjidil Haram ya, sehingga meninggalkan Masjidil Aqsa ini untuk agama lain. Wah, ini adalah istinbat yang keliru gitu ya. Ini penyesatan, ini hati-hati ya, karena banyak nih ya hari ini bertebaran ya, tulisan-tulisan seperti ini ya. Semoga kita ya bisa bijak dan memilih-milih ya tulisan-tulisan terkait ke Palestina. Itu saja saudaraku sekalian. Jadi ya dengan 3 saja ya, 3 karena ada 5 sebetulnya, cukup 3 saja buat adik-adik dan buat semuanya. Bahwasanya hak mereka atas kita yang semuanya ini, 3 hak ini, bagi nanti 5-nya ya, 3 hak ini semuanya akan dipertanyakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita di hari akhir. Oleh karena itu, persiapkan jawaban terbaik kita. Bagaimana menjawabnya? Mari adik-adik pelajari sejarah Palestina. Adik-adik ya tumbuhkan kecintaan kepada Palestina dan Masjidil Aqsa. Karena di Palestina ada Masjidil Aqsa, bumi suci umat Islam, tempat suci kaum muslimin dan kiblat kita yang pertama yang tidak bisa kita lupakan, dan salah satu tempat yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dengan keberkahan dan kesuciannya. Jadi tidak boleh nih ada murid dari atau siswa dari SMP Nurul Rahman tidak kenal sama Masjidil Aqsa. Wah, ini tidak boleh terjadi ya. Mudah-mudahan ya semuanya insya Allah ketika ditanya yang mana Masjidil Aqsa itu tidak akan salah gitu ya. Itu saja Pak Ustadz ya, para guru dan juga kepada Pak Kepala Sekolah ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kealfaan. Sekali lagi ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan dan istiqomah untuk bisa sama-sama memberikan yang terbaik untuk umat ini, khususnya untuk saudara-saudara kita di Palestina. Al-afu minkum, aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita takbir dulu sama-sama ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dengan takbir ini menyamar semangat kita ya. Semangat siswa-siswi Baitur Rahman, guru, karyawan, serta seluruh komponen yang ada umat Islam ini untuk bersatu padu. Bagaimana penderitaan saudara kita di Palestina juga kita rasakan. Ya. Kalau tadi Ustadz kita, jazakallah Ustadz ya, sudah menyampaikan hal-hal yang inspiratif. Kalau Muhammad Al-Fatih di usia 20 tahun itu dapat menaklukkan Konstantinopel, maka anak-anak kita harus kita persiapkan di umur mereka yang sekarang ini, di 20 tahun yang akan datang, mereka akan bisa melakukan apa untuk bisa bersumbangsih kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Amin. Dan juga kepada kepentingan umat Islam. Termasuk di dalamnya Al-Aqsa. Kita nggak tahu, mungkin ada di antara anak-anak kita yang nanti ada di garda terdepan di Masjidil Aqsa untuk memperjuangkan tempat suci umat Islam. Karena ini tempat yang memang Allah muliakan. Ada 3 tempat, taharu ila salasati masajid. Ada 3 tempat yang kita harus berduyun-duyun untuk menuju ke tempat sana. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Aqsa, dan yang ketiga Masjid Nabawi. Itu tidak lepas bahwa perjuangan umat Islam belum berakhir, Ustaz ya. Perjuangan umat Islam masih terus. Makanya diperlukan generasi-generasi yang kuat yang siap mempertahankan.
Dan alhamdulillah anak-anak sekalian, kalau tadi kita diberikan pembekalan bahwa ada 3 hak yang harus kita pertahankan. Yang pertama, hakul insaniyah kita, bahwa tidak perlu menjadi seorang muslim untuk melihat kebiadaban Israel. Cukup kita sebagai manusia saja sudah tahu bagaimana kebiadaban bangsa Israel kepada umat Islam. Bahkan kita lihat di media-media bagaimana di sekolah-sekolah mereka diajarkan untuk membenci Islam, membenci bagaimana Masjidil Aqsa itu sebagai target yang harus dihancurkan. Dan kalau kita sebagai umat Islam, sebagai generasi muslim, nggak disadarkan tentang pentingnya kita mempertahankan Masjidil Aqsa, boleh jadi 20 tahun yang akan datang, kita nggak tahu mana itu Masjidil Aqsa. Orang sekarang di Google Map aja udah nggak ada peta Palestina, gitu kan, yang ada peta Israel. Betul yang disampaikan Ustadz Deni Syahid tadi, tinggal 15% lagi tanah yang dahulu sudah dari tahun kalau nggak salah 1914 ya. Terima kasih nih Pak Ali. Ya Pak Ali, nanti ini ada Ustadz Deni Syahid yang beliau hadir dan pastinya banyak informasi yang berkaitan dengan bagaimana proses gencatan senjata yang akhirnya memang karakter orang-orang Yahudi ini yang tidak menepati janji ya. Yang ini mungkin akan dipaparkan oleh Ustadz Deni Syahid. Ustadz, silakan dijelaskan kepada kita semua. Mensos kan banyak tersebar berita seperti itu ya. Mudah-mudahan sih bisa dapat penjelasan yang lebih utuh gitu, dari narasumber. Baik, jazakallah khair. Pertanyaannya luar biasa ya. Yang pertama ya, gencatan senjata terus berlanjut ya. Seperti kita tahu kalau namanya ini gencatan senjata ini itu adalah sebuah kemenangan gitu. Sebuah kemenangan bagi warga Palestina. Oleh karena itu mereka kan turun ke jalan segala macam karena sebetulnya orang-orang Palestina tidak mau gencatan senjata gitu ya. Mereka itu masih siap gitu, tetapi ya ternyata yang minta gencatan senjata adalah memang pihak Israel ya, karena mereka sudah tidak sanggup gitu ya menghadapi bagaimana perlawanan dari rakyat Palestina gitu ya pada umumnya gitu ya, khususnya yang dari Gaza gitu ya. Nah akhirnya mereka ya karena ditekan internasional juga akhirnya meminta gencatan senjata, dan gencatan senjata ini hanya mau disepakati ya oleh pihak Palestina dengan diantaranya 4 syarat. Satu gitu ya adalah tidak kembali ya menyerang kota Gaza gitu ya. Kemudian yang kedua ya, tidak kembali menistakan Masjidil Aqsa, dan yang ketiga mereka keluar dari kampung Sheikh Jarrah ya. Soalnya kita kemarin ya tahu bagaimana selama Ramadan mereka menguasai salah satu tempat namanya Sheikh Jarrah ya, tempat. Dan yang keempat adalah membebaskan seluruh tahanan Palestina selama bulan Ramadan. Karena selama bulan Ramadan kemarin ada puluhan sampai ratusan tawanan ya yang ditawan oleh Israel ya, pemuda-pemuda oleh Israel. Itu diantara 4 syarat itu. Nah sebetulnya ini alhamdulillah ya sudah berjalan lancar, bahkan gencatan senjata ini juga di bawah support ya dan diisi oleh beberapa negara ya, diantaranya Turki dan negara-negara lainnya gitu ya. Ini menjamin kalau gencatan senjata ini insya Allah gitu ya berjalan sesuai dengan yang diharapkan pihak rakyat Palestina. Ya, bagaimana akan ada yang namanya support terhadap masyarakat Palestina dari karena kemarin korban akibat peperangan itu kan sangat banyak, kemudian juga rumah-rumah itu ya bangunan-bangunan yang luluh lantak juga banyak, jadi recovery-nya itu insya Allah ya dari seluruh negara akan turun gitu ya, hampir beberapa negara akan turun gitu ya untuk recovery itu. Tapi kalau kemarin ternyata ya inilah sudah disampaikan memang Zionis itu begitu ya. Cuman kemarin memang disurutnya karena panas aja. Jadi ketika mereka kembali menyerang Al-Aqsa gitu ya. Karena kita saksikan ya bagaimana hampir seluruh umat Islam gitu ya. Itu secara dengan wibawa yang penuh mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa gitu ya dengan yel-yel bahkan dengan takbir ya, seolah mereka tadi ini habis menang perang gitu ya yang besar gitu ya. Dan ini membuat tentara-tentara Zionis ini kepanasan gitu. Akhirnya mereka ya
tadi ya, mereka ini tidak sabar ya terjadi, tapi hanya terjadi sekali ya kemarin di hari Jumat kalau tidak salah. Tapi sampai hari ini gencatan senjatanya masih terus berlanjut, dan sekali lagi mudah-mudahan memang gencatan senjata ini adalah salah satu waktu terbaik untuk kota Gaza ya, dan juga Palestina secara menyeluruh untuk recovery ya, karena insya Allah setelah gencatan ini akan mengkonsolidasikan bantuan-bantuan ya dari beberapa negara untuk masuk ke Palestina, khususnya dari Indonesia juga. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah Ustaz. Tadi sudah disampaikan bahwa itu insiden yang memang dari sejak gencatan senjata sampai terakhir itu baru sekali ya terjadi, dan itu memang karena kebaperan tentara Israel ya gitu ya. Daripada baper mending makan wafer, kira-kira begitu ya. Maksudnya bahwa kondisi umat Islam ya yang di Palestina itu betul-betul mereka bukan karena takut mereka gencatan senjata gitu ya, tapi bagaimana Al-Aqsa itu dari asatir itu namanya itu, legenda-legenda yang dibuat oleh orang Yahudi, seakan-akan ketika hari itu tidak bisa ditaklukkan maka Al-Aqsa itu akan menjadi kutukan buat bangsa mereka. Nah ini ternyata memang kita alhamdulillah kekuatan yang tadi Ustadz sampaikan bahwa bangsa Palestina berada di garda terdepan dalam mempertahankan Masjidil Aqsa. Kalau toh mereka tidak bisa mempertahankan, kata Ustadz Denny tadi, mereka akan meninggalkan Palestina gitu ya. Karena komitmen mereka bagaimana tingginya, pertaruhan itu bukan pertaruhan harta lagi, tapi pertaruhan jiwa. Yang mereka tidak lagi berpikir nih saya mau makan apa, tapi mereka mendedikasikan kehidupan mereka total untuk bagaimana mempertahankan izzatul Islam yang tadi dikatakan sebagai hakul airat, mempertahankan harga diri umat Islam. Itu termasuk dari berjuang di jalan Allah, dan itu termasuk syahid ketika kita melaksanakannya. Ini mungkin ya kita terus memantau, mengupdate informasi yang memang berkaitan dengan pelaksanaan gencatan senjata ini. Kita berharap bahwa anak-anak Palestina bisa mendapatkan kehidupan pendidikan yang layak sama seperti kita. Mereka dapat melaksanakan aktivitas yang mungkin mereka idam-idamkan. Kalau kita mungkin jalan ke mall, makan di pinggir jalan itu biasa. Kalau mereka mungkin saat ini tidak pernah berpikir untuk itu, ya. Maka bentuk kepedulian kita bagaimana setelah ini, kata Ustadz Denny Syahid, recovery kehidupan yang ada di Palestina melalui bantuan-bantuan umat Islam sedunia, khususnya kita yang ada di SMBT Nur Rahman ini, ya. Mungkin Pak Dayat bisa dilanjutkan dengan tayangan mungkin, karena setelah ini kita akan melakukan serah terima dana bantuan tahap pertama ya. Ya, silakan. بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا الأعياد ولا زينة يا على أرضي محروقة، أرضي حرية مسروقة، زماننا عم تحلم عم تسأل الأيام وين الشمس الحلوة ورفوف الحمام يا على أرضي محروقة،
child with something to say. Please listen to me. I am a child who wants to play. Why don't you let me? My dolls are waiting, my friends are praying, small hearts are begging. Give us a chance. Give us a chance. Give us a chance. Give us a لما أصحوا إحنا هربنا على الجزيرة، بعدين أصحوا الجزيرة وهربنا على المدارس. طلعوا غاز عم بيقتلوا الإنسان، مش عارفين إحنا شو هو، بس طلعوه وخنقنا وخنق أطفالنا صغيرين، وسخوا أطفالنا لما إجوا يهربوا منهم. بس أنا ما بخاف وما بدي أهرب، بس أهلي قالوا تعالوا نهرب عشان مش عارفين إيش اللي متخبي عنا. Sejak 9 Mei, militan Palestina di Gaza telah menembakkan roket ke Israel. Israel tak tinggal diam dengan membalas melalui serangan udara. Pesawat-pesawat tempur Israel pada Selasa 11 Mei 2021 menghantam sebuah gedung dengan beberapa roket, menghancurkan Menara Hanadi berlantai 13 yang merupakan salah satu gedung tertinggi di Gaza. Puluhan keluarga Palestina yang tinggal di gedung itu sekarang menjadi tunawisma. عشنا مرحلة سيئة جدا ما حدش كان يتصورها من مرة. من القصف الليل علينا ل 16 الزمامات البحر بار جو 10 دقائق بدون نروح البلد يعني. لحتى الآن أنا قاعد ومش عارف إيش صار معي، راسي بلف هيك وبروح هيك، لأن أنا تفاجأت في أكتر من قذيفة وأنا داخل المنزل. يعني صار إشي مش طبيعي. أنا في هذه اللحظة قلت منطقة العطاطر اتدمرت بشكل كامل، لأنهم رموا أكتر من دانة. في منزلنا رموا 7 دانات. Sebelumnya selama beberapa hari, serangan udara Israel menargetkan beberapa bangunan lain di Gaza. Banyak rumah rusak atau hancur sebagian. Kelompok perlawanan Palestina di Gaza meluncurkan serangan balasan dan mengklaim bertanggung jawab atas lebih dari 250 roket yang ditembakkan dari Gaza ke Israel pada siang harinya. Mereka menyatakan serangan akan terus berlanjut selama Israel terus menyerang jalur Gaza. Juru bicara Departemen Kesehatan Jalur Gaza pada hari Jumat 14 Mei 2021 menyerukan tindakan segera dari komunitas internasional untuk menghentikan serangan Israel ke Palestina karena pemboman telah menyebabkan banyak korban jiwa. Konflik yang sedang berlangsung antara kedua belah pihak telah membawa bencana besar bagi orang-orang di jalur Gaza, membawa penderitaan baik tua maupun muda. Rumah mereka diratakan saat pemboman, membuat rumah-rumah itu menjadi puing-puing dalam beberapa detik saja. وندعو المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لرفع أداء العدوان عن قطاع غزة ورفع المعاناة عن أبناء شعبنا ورفع الحصار، وكذلك أيضا الإمداد العاجل للمنظومة الصحية بالأدوية والمستلزمات الطبية. وأسكت مدافعهم ودمر صواريخهم طائراتهم على الأرض وفي السماء. نثق بك يا رب ولا نثق بأحد سواك.
اللحظات الأخيرة اللي أنا كنت أنا وزوجتي قاعدين في الصالون وعمال بننيم البنات، عددهم 3 بنات وولدين، حطيناهم في غرفة آمنة، ربما إنه يكون في قصف في الشارع يكونوا بعيدين عنه. Assalamu alaikum. We are for ACT. You can see this is from inside Al-Aqsa Mosque. Now, after Jum'ah pray, راح يصير طخ هلا. هاي الطخ هلا راح يطخوا اللي بيعجع شوف
اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود الحاقدين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم وطهر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب سريع الحساب اهزم اليهود وزلزلهم يا قوي يا عزيز اللهم ومن أراد بالإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود الحاقدين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم وطهر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب سريع الحساب اهزم اليهود وزلزلهم يا قوي يا عزيز اللهم ومن أراد بالإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا لا عياد ولا زينة يا عالم أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة زماننا عم تحلم عم تسأل الأيام وين الشمس الحلوة ورفوف الحمام يا عالم أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة أرضي صغيرة مثل صغير أعطونا السلام أعطونا الطفولة أعطونا الطفولة أعطونا الطفولة أعطونا الطفولة أعطونا السلام Masih di mute, Ustaz. Ya, terima kasih Pak Dayat yang tadi sudah menayangkan video tentang penderitaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dan kita berharap bahwa penderitaan mereka segera berakhir. Anak-anak yang sekolah sudah layaknya mereka menikmati apa yang seperti kita nikmati walaupun dalam kondisi COVID. Bayangkan anak-anak sekalian, mereka kondisinya COVID,
harus mempertahankan nyawa mereka di tengah kondisi ini, dan mereka tidak memperhitungkan lagi berapa kerugian yang mereka hadapi. Tapi kita sebagai saudara-saudara seagama, seakidah, menjadi satu kewajiban tadi untuk kita bisa mensupport mereka. Dan untuk selanjutnya, insya Allah ini akan kita serah terima bantuan. Ini kita berharap bahwa akan ada bantuan berikutnya melalui penggalangan donasi ini, mumpung kita masih dalam bulan Syawal, yang mungkin Allah masih limpahkan kita banyak rezeki, yang langsung akan diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Nur Rahman kepada tim volunteer atau tim Al-Aqsa Volunteer Indonesia. Ada Ustadz Faisal di sana, dan juga langsung diserahkan oleh Bapak Kepala Sekolah Bapak Ahmad Basyari PDI. Ini bisa kita abadikan. Silakan kepada Pak Roni untuk langsung menyambung ke ruang kantor Kepala Sekolah. Silakan Pak Roni. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi teman-teman sekalian, donasi yang terkumpul alhamdulillah ini akan kita serahkan 11.750.000 rupiah. Ini langsung oleh Bapak Kepala Sekolah kepada tim Al-Aqsa Volunteer Indonesia, dan kita berharap bahwa ini akan bertambah lagi ya melalui donasi yang diberikan. Kita berharap saudara-saudara kita melalui bantuan ini bisa walaupun belum tidak begitu besar, tapi menjadi satu yang berarti buat saudara-saudara kita. Ya, bisa diabadikan ya ini langsung oleh Bapak Kepala Sekolah kepada tim Al-Aqsa Volunteer Indonesia. Terima kasih sudah hadir, dan kepada Ustadz Denny Syahid juga terima kasih sudah berkenan memberikan orasi kepada kita. Mohon maaf kalau memang secara virtual gitu menyerahkan. Iya. Masalah. Boleh disorot tim dari Al-Aqsa Volunteer Indonesia, bisa ini ada seniornya Ustadz Faisal ya, dan juga tim yang ada ya. Nah, ini silakan. Ya, sudah. Iya. Saya sampaikan jazakumullah khairan katsira kepada pihak sekolah dan juga seluruh dewan guru dan juga siswa ya. Insyaallah donasinya, amanahnya kami terima, dan insya Allah pekan ini memang kita langsung penyaluran, rencananya hari ini atau besok. Itu yang sudah terkumpul ya dari beberapa hari lalu, ini insya Allah sudah dikirimkan ke Gaza, dan kita mudah-mudahan ini insya Allah kita akan melakukan dalam bentuk konvoy ya, konvoy bantuan kemanusiaan. Insya Allah, mohon doanya untuk semuanya dimudahkan insya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Semangat, takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, semoga menyemangati kita untuk terus berdonasi untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Terima kasih Bang Roni sudah meliput langsung dari ruang Kepala Sekolah. Baik, jazakumullah Ustadz Denny Syahid yang sudah berkenan hadir, dan juga tim dari Al-Aqsa Volunteer Indonesia yang langsung insya Allah juga saya koordinasi dengan tim. Mudah-mudahan logo SMP Nur Rahman yang ini akan kita lihat nanti di Gaza. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita. Oh, saya nih nanggok uang lebaran, saya sisihkan deh berapa gitu. Atau kalau ada orang tua kita yang sedang kelebihan rezeki, ya ayo ya donasi ke Al-Aqsa Volunteer Indonesia untuk kita bisa berkolaborasi untuk meringankan penderitaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza dan tepi barat tentunya. Ya, terima kasih Ustadz Denny Syahid dan tim. Ini kita mungkin Ustadz ada kegiatan lainnya. Nah, kita mungkin kita lanjutkan dengan doa. Dimohon kesediaan Bapak Ahmad Subekti untuk membimbing doa kita. Kepada beliau dipersilakan. Suara saya kedengaran sana Pak Fauzan? Clear Pak, clear. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ahmad Basyari PDI, Pak Haji Ahmad Fauzan LC, Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, dan
seluruh siswa-siswa SMP dan Rahman kami banggakan. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita mohon kepada Allah, kita berdoa semoga Allah senantiasa memudahkan kita dalam segala urusan kita. Allah berikan keberkahan dalam kegiatan belajar kita sehingga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita juga mohon kepada Allah semoga senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita dengan maksimal dan dapat melaksanakan ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa fi kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alayhi fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma 'a'izzil Islam wal muslimin wa aslih walatal muslimin wa alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wansurhum 'ala aduwwika wa aduwwihim wa waffiqhum lil 'amali bima fihi salahul Islam wal muslimin. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal yahuda wal zalimin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shattit shamlahum mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakumullah Pak Ahmad Subakti yang sudah membimbing doa kita pada pagi hari ini. Sebelum kita berfoto untuk kegiatan ini, kami mewakili sekolah menyampaikan untuk warga sekolah, siswa-siswi, orang tua, guru dan karyawan yang ingin berdonasi untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, silakan mengirim ke nomor rekening 7141272114 atas nama Saroni ke Bank Syariah Indonesia, yang kita tunggu aksi kita berikutnya untuk kita salurkan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Baik, terima kasih anak-anakku dan Bapak Ibu guru serta karyawan SMPT Nur Rahman. Sekali lagi kita ucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Kita mulai kegiatan pembelajaran kita dengan penuh semangat, dengan penuh perjuangan seperti halnya saudara-saudara kita yang ada yang sedang berjuang di Palestina. Kita tutup bersama dengan beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, freedom buat Palestina, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.